Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Dan pemirsa, alhamdulillah program ini diasuh atau diampu oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, yang juga beliau merupakan wakil ketua sekaligus anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita, Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemirsa, alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan kali ini. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa hal Ustaz? Ahlan wa sahlan bikum. Kaifa hal antum? Sehat ya? Jazakumullah khairan Ustaz sudah Ahlan, datang Ustaz. atau bisa hadir bersama kami Ustaz. Ya, demikianlah pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz pada kesempatan kali ini, Anda dapat menghubungi nomor atau line interaktif kami di 0331544687. Dan kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat sebagai pembuka Ustadz pada kesempatan kali ini. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimah, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula Rasulnya, mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga akhlak karimah dalam segala kondisi, suka ataupun duka, dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Akhlak karimah itu bukan pilihan, tapi adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Tidak sepatutnya kita berdalih dengan kemiskinan, dengan sakit, atau dengan kesusahan, bencana, atau kondisi yang lainnya, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan atau bersikap yang tidak sesuai dengan akhlak karimah yang diajarkan dalam Islam. Innar rajul la yablughu bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Seorang yang memiliki akhlak karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang indah, bisa saja menyamai atau bahkan mengungguli orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa sunnah. Ya, rajin sholat sunnah, puasa sunnah, namun akhlaknya buruk. Sedangkan yang pertama adalah orang yang akhlaknya baik, tetapi amal-amal si ibadah sunnahnya minim. Bisa jadi berbekalkan akhlak karimahnya itu, kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi. Nabi SAW bahkan lebih tegas memberikan satu warning bagi orang-orang yang berakhlak buruk. Laisal mu'minu bi ta'anin wala la'anin wala fahishin wala badhi. Tidak terhitung, tidak dianggap sebagai orang yang beriman secara sempurna, secara utuh. Orang yang ta'an, hobi mencacat, menciri ataupun mencela. Wala'an, orang yang hobi melaknat, mengutuk, mengumpat sumpah serapah. Wala fahish, dan juga orang yang bertutur kata kotor, bertutur kata keji. Wala badhi, badhi itu orang yang tutur katanya suka menyakiti, mengganggu, menusuk perasaan orang lain, menjadikan orang lain merasa tidak nyaman. Itu ancaman yang sangat keras. Laisa minna, kata Nabi, bukan golongan kami. Sehingga bila hari ini, terlebih di dunia medsos, di berbagai jaringan jejaring sosial, WA, grup-grup WA,
Facebook, Instagram, dan yang lainnya, kita seringkali disuguhi pertontonan komunikasi yang sangat buruk, membuli, mengejek, menghina, memaki, menjuluki dengan julukan-julukan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang kita menggunakan julukan-julukan, panggilan-panggilan yang sangat buruk ya. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling melemparkan, saling menyematkan lakop-lakop, julukan-julukan, sebutan-sebutan yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kefasikan yang paling buruk adalah kefasikan yang dilakukan oleh orang setelah dia beriman, setelah dia mengenal Islam, justru dia masih mempertahankan kefasikannya itu, tindakan-tindakan keji, kata-kata kotor, lakop-lakop, menjuluki yang sangat buruk. Bahkan lebih jauh Nabi SAW menjadikan budaya saling ejek, budaya saling memaki itu sebagai salah satu indikasi dekatnya kehancuran, dekatnya kebinasaan, yaitu kiamat. Nabi SAW sampai menyatakan, la taqumus saah, kiamat tidak akan bangkit sampai ucapan salam sebagian orang itu tala'un, saling melaknat, sial kemana saja kamu. Itu sebagian orang berkata demikian. Berjumpa dengan kawannya bukannya mendoakan kebaikan, namun mendoakan kesialan. Dengan kata-kata yang keji. Subhanallah. Islam mengajarkan ketika kita berjumpa, kita mengucapkan apa? Ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, salam sejahtera, kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah, dan juga keberkahan Allah yang selalu berlipat ganda senantiasa mengiringimu. Doa yang begitu indah. Doa yang begitu indah untuk diucapkan oleh seorang muslim. Hakul muslimi halal muslimi sittun. Hak orang Islam atas orang Islam lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam. Jangan kutukan, jangan makian, jangan doa kejelekan. Subhanallah, betapa indahnya Islam. Karena yang iman, mari kita biasakan diri kita untuk menunjukkan akhlak karimah, akhlak yang mulia kepada sesama kita, bahkan kepada orang yang berseberangan dengan kita dalam urusan ideologi ataupun yang lainnya. Bahkan sampai pun orang yang telah merampas sebagian hak kita, tidak sepatutnya kita merebut kembali, meminta kembali hak itu dengan cara-cara yang keji, dengan cara-cara yang kotor. Tetaplah pertahankan akhlak karimah. Kalaupun Anda menagih, tagihlah dengan cara-cara yang baik. Kalaupun Anda meminta hak, mintalah dengan ucapan yang baik, tutur kata yang santun, akhlak yang karimah. Rahimallahu mra'an samhan idza ba' samhan idza qtada wa idza ishtara wa idza qtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati orang yang begitu santun. Rahimahullah samhan, begitu mudah akhlaknya, tidak begitu memaksa ya. Selalu berusaha memudahkan urusan saudaranya ketika dia menjual, ketika dia membeli, ketika dia menagih. Nabi SAW juga menegaskan, man talaba minkum haqqan falyatlufhu fi afaf. Siapapun dari kalian yang meminta, menuntut haknya, tuntutlah hakmu itu dengan cara selalu mengindahkan dan menjaga iffah, kehormatan dirimu, kesantunan dirimu. Na'ilahu au ghairu na'ilih. Akhirnya berhasil ditagih, berhasil diminta ataupun gagal, tetap saja jaga kesantunan dan kemuliaan keluhuran sikap seorang muslim. Subhanallah. Adakah akhlak yang lebih indah dibanding akhlak seorang muslim? Idfa billati ahsan. Balaslah kejahatan, kejahilan, keusilan orang lain dengan apa? Billati ahsan, dengan perbuatan yang terbaik, bukan sekedar baik. Perbuatan
billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan. Subhanallah. Satu tuntunan yang begitu indah. Kalaupun dia telah memaki, sudah ngemplang utang, dia memaki, dia bahkan berusaha mengingkari, ingkar janji dan lain sebagainya, tetap saja kita sikapi dia dengan cara-cara yang santun. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dengan cara seperti ini, musuh pun yang semula mengobarkan kebencian, kalau kita selalu menunjukkan akhlak yang baik, kesantunan akhlak, keluhuran budi pekerti, maka dalam waktu yang pendek dia akan berubah menjadi pembela yang setia. Menjadi pembela yang setia, ya. Itulah keluhuran Islam, itulah keluhuran akhlak seorang muslim. Karena ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV, mari kita kembali kepada jati diri kita sebagai seorang muslim. Seorang mukmin, seorang muslim yang betul-betul selalu berakhlak mulia seperti yang tercermin terinspirasi dari status Anda sebagai orang mukmin, orang yang selalu menebarkan keamanan, dan muslim selalu yang menebarkan keselamatan bagi semua orang yang ada di sekitar Anda. Wallahu taala alam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan kami informasikan bahwasannya live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga direlay atau disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah PM Riau, Radio Madinah Caruban, kemudian Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Dan kembali kami informasikan kepada para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Dan kita langsung bacakan pertanyaan Ustadz yang sudah ada, Ustadz. Dari Ade Rohayati, Kepulauan Bangka Belitung, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap pelaksanaan iuran kematian yang dilakukan setiap bulan? Di perumahan kami, setiap warga diminta untuk dapat membayar iuran sumbangan kematian setiap bulan yang ditagih langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh pengurus masjid. Mohon arahannya Ustaz, jazakumullah khairan. Dari Ade Rohayati, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Ade Rohayat atau saudari Ade Rohayati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Iuran untuk hal-hal yang mubah seperti iuran sampah, keamanan, pengurusan jenazah kematian nanti, karena tentu apalagi di daerah perkotaan, pengurusan jenazah itu membutuhkan biaya, upah untuk juru gali, kemudian transportasi karena menggunakan ambulan, dan juga pengadaan kain kafan serta yang lainnya. Belum lagi nanti untuk penyewaan terop karena akan banyak tamu yang datang bertakziah, dan masih banyak lagi yang itu merupakan bentuk kegiatan sosial ya, kemasyarakatan. Selama itu dilakukan dengan sukarela, maka insya Allah tidak masalah. Itu bukan riba, bukan hutang piutang yang berbunga, tapi itu lebih sesuai dengan bentuk dari asuransi takaful, ya, jaminan sosial yang dilakukan secara sukarela oleh seluruh anggotanya, sehingga siapapun anggota yang meninggal dunia, karib keluarganya, dia akan mendapatkan pelayanan tersebut tanpa peduli apakah yang meninggal itu 1-2 orang, apakah berturut-turut atau tidak berturut, akan mendapatkan pelayanan itu, karena itu adalah bentuk dari dana sosial yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sosial sejenis. Ya, wallahu taala alam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami, dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz yang sudah ada dari Ibu Dewi Yanti di Jakarta, Ustaz. Pertanyaan cukup panjang, intinya adalah beliau seorang ibu ini memiliki anak yang sudah lulus S2. Kemudian selama 3 tahun anaknya ini menganggur, Ustaz. Dan pada akhirnya anaknya ini diterima kerja di bank konvensional di bagian IT, Ustaz. Nah, yang ditanyakan, Ana setiap pagi membuatkan sarapan dan makan siang untuk anak.
untuk anak dibawa ke kantor, apakah Anda berdosa Ustaz? Jazakallah Dari khair. Ibu? Dari Ibu Dewiyanti Ustaz. Iya, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Dewiyanti atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Menyiapkan sarapan, membuatkan bekal kepada anak, itu tidak ada kaitannya dia bekerja di institusi riba ataupun yang lainnya. Itu adalah bentuk dari kasih sayang seorang ibu. Sehingga dimanapun dia bekerja, ibu akan tetap melakukan hal itu sebagai seorang ibu. Maka itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dia riba atau tidak. Itu seutuhnya dia tanggung oleh seorang anak tersebut dan ayahnya yang memasukkan atau mendaftarkan atau bahkan mungkin mendorong, memfasilitasi agar sang anak bekerja di tempat tersebut. Dan kalau ibu sudah menunjukkan sebagai seorang ibu, sikap seorang ibu muslimah yang memberikan teguran, masukan, bahkan melarang anak itu untuk bekerja di sana, namun karena anak sudah dewasa, bahkan mungkin suami ibu mungkin juga malah mendukung pekerjaan tersebut, maka ibu tidak lagi berkewajiban atau tidak lagi menanggung dosa karena ibu sudah menunjukkan sikap tidak suka, ibu melarang dan bahkan ibu sudah berusaha untuk meyakinkan suami dan anak. Yang cukup mengherankan adalah putra ibu adalah seorang master ya di bidang IT. Seharusnya seorang master di bidang IT tidak kebingungan, tidak kesulitan untuk mencari job pekerjaan. Dengan kreativitas dan skill yang beliau miliki, seharusnya beliau bisa mendapatkan penghasilan walaupun tanpa harus bekerja di lembaga ribawi ataupun di lembaga formal. Kreativitas untuk membuat aplikasi, memberikan layanan di bidang IT kepada masyarakat, menjadi konsultan atau yang lainnya, freelance, pekerjaan freelance, seharusnya itu menjadi opsi ketika putra ibu belum bisa menemukan pekerjaan di sektor misalnya formal yang bebas dari unsur-unsur yang haram. Karena memang seorang programmer, seorang ahli IT memiliki skill yang cukup langka dan biasanya memiliki kreativitas dan inovasi yang sangat bagus. Sehingga dengan mudah menjadikan hal-hal yang tidak terpikir atau membuat hal yang dibutuhkan oleh masyarakat kemudian itu bisa dijadikan sebagai ladang penghasilan. Betapa banyak misalnya minimal privat, mengajar privat kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan IT, pendidikan jaringan dan yang sejenis misalnya. Atau bisa juga dengan berdagang, jual beli misalnya, atau servis atau jual beli elektronik, menjadi broker, ya broker untuk penjualan karena dia menguasai teknologi sehingga dia bisa membangun jaringan bisnis, jaringan marketing, jaringan pemasaran barang secara online, secara IT dengan menggunakan memanfaatkan teknologi IT itu seharusnya bisa dilakukan. Sehingga saya sangat heran ketika putra ibu memiliki skill yang begitu bagus luar biasa, justru memilih bekerja sebagai seorang karyawan yang ternyata di lembaga ribawi. Ini sangat mengherankan sekali. Sehingga mungkin ini perlu ada approach pendekatan yang lebih intens tentang pola pikir dan perilaku putra ibu termasuk suami ibu. Seharusnya dibangun jiwa entrepreneur bahwa dengan skill yang luar biasa itu seharusnya dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan bukan mencari lapangan pekerjaan. Seharusnya dia mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, bukan meminta pekerjaan dari orang lain karena skill itu sengit yang luar biasa. Seorang master di bidang IT itu bukan sembarang. Itu seharusnya sudah dibekali dengan jiwa-jiwa entrepreneur dan bahkan jiwa-jiwa kewirausahaan yang itu juga ada melekat dengan dirinya. Wallahu ta'ala. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Barakallah. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat difahami dan kembali kami informasikan kepada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz, Anda dapat
menghubungi line interaktif kami di 0331544687. Dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz. Baik. Dari saudara kita Ustaz, dari Muhammad Hafiz bin Jamaluddin di Malaysia Ustaz. Ya. Ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh membeli emas batangan namun di emas itu terdapat simbol berkaitan dengan non muslim Ustaz? Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah kita membeli emas Ustaz di talian internet Ustaz? Baik. Ya, jazakallah khair Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Muhammad Hafidz Jamaluddin ya. Ya, Ustaz. Di Malaysia atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Membeli suatu produk yang ada simbol-simbol agama lain, selama itu bukan untuk dipajang, sekedar untuk disimpan, maka tidak masalah. Dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang semacam itu karena memang produsennya non muslim. Ada kendaraan, ada elektronik dan berbagai macam lainnya yang membawa simbol-simbol non muslim. Ya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menggunakan bertransaksi dengan dinar produksi Persia dan dirham produksi Romawi. Pada keuangan tersebut, uang logam tersebut mengandung simbol-simbol non-Islam ya. Tapi Nabi tidak mempermasalahkan itu. Ya, tidak mempermasalahkan karena memang yang menjadi isu terbesar dan misi terbesar Islam adalah tentang perilaku dan pola pikir. Kalaupun emas yang kita beli membawa simbol bahkan mungkin tulisan ayat atau nama-nama Allah, tetapi ketika transaksinya ribawi, cara membelinya riba, maka itu yang perlu diwaspadai walaupun itu dilakukan oleh seorang muslim ya. Dan sebetulnya dalam hidup ini banyak pilihannya. Kita tidak harus membeli produk tersebut kalau memang kita merasa tidak nyaman. Masih banyak produk batangan, emas batangan yang tanpa membawa simbol-simbol semacam itu. Sehingga ada pilihan kalau memang kita merasa tidak nyaman. Yang kedua, membeli emas di aplikasi atau secara online dalam aplikasi apapun, ini secara tinjauan Islam tidak dibenarkan karena emas tidak mungkin dijual belikan secara online dalam Islam. Karena syarat untuk membeli emas dengan mata uang apapun jenisnya, ringgit, rupiah, dolar atau real atau yang lainnya, harus dilakukan secara tunai. Secara tunai. Ini emasnya dan ini uangnya tanpa ada yang tertunda sedikit pun. Tanpa ada yang tertunda sedikit pun. Kalau ada pembayaran yang tertunda atau emas yang tertunda, maka itu disebut dengan riba nasi'ah. Kecuali bila Anda membeli emasnya itu dengan mengirimkan beras, mengirimkan singkong, mengirimkan seekor hewan ataupun pakaian atau elektronik, ya, maka boleh jual belinya secara online. Tetapi kemungkinan besar yang saya pahami Anda membelinya dengan mata uang, maka kalau itu yang terjadi maka tidak boleh membeli emas secara online karena itu berarti tidak tunai dan itu riba. Wallahu taala. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami dan sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo, ya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak wabarakatuh. siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jawa Timur. Ya, silakan Bapak. Ustaz, Ya, saya silakan, Pak. masuk ke sebuah toko pakaian. Kemudian ternyata di situ barangnya imitasi semua. Yang saya tanyakan Ustaz, mungkin karena di tempat saya kota terpencil, bolehkah saya bertransaksi dengan pemilik toko tersebut? Misalnya saya membeli sebuah topi ataupun jaket, karena itu imitasi, saya dedel, saya potong mereknya, saya hanya menggunakan bahan atau alat tersebut Ustaz, seperti jaket dan topi tanpa merek imitasi tersebut. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Bapak yang bertanya tadi ya dari Jawa Timur. Ya, kita sebetulnya tetangga tapi tidak tahu Jawa Timur mana nih ya. Ya, barakallahu fiik ya, semoga Allah SWT senantiasa menambahkan taufik hidayahnya kepada Anda,
keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Barang-barang imitasi, barang-barang yang biasanya disebut dengan barang KW ya, ciplaan, desainnya mirip dengan barang-barang yang branded yang telah memiliki merek terkenal, kemudian bentuk dan jenisnya mirip, tetapi itu bukan asli, tiruan ya. Kalau memang seperti itu terjadi, maka itu adalah tanggung jawab penjual dan produsen, tanggung jawab produsen secara khusus. Mereka lah yang menjiplak, mereka lah yang mencuri hak kekayaan intelektual orang lain. Adapun Bapak sebagai pembeli, sebagai pengguna, maka boleh. Bapak tidak menjiplak, Bapak tidak mencuri. Itu tanggung jawab mereka ya, tanggung jawab mereka. Tanggung jawab yang memprodusen. Dan bahkan bisa jadi di dunia perdagangan internasional sekarang ini, perusahaan-perusahaan pemilik merek dengan sengaja membiarkan pemalsuan tersebut untuk apa? Untuk mengurangi biaya promosi. Ya, biaya mengenalkan produk. Ketika mereka walaupun barangnya diciplak, tetapi mereka diuntungkan dari satu sisi bahwa produk mereka diakui, brandnya diakui sebagai brand yang bagus, desainnya suatu yang bagus, sehingga dalam jangka panjang masyarakat akan mendambakan untuk memiliki yang asli. Untuk memiliki yang asli. Inilah satu tahapan dari pengenalan produk yang kalau itu dilakukan oleh perusahaan pemilik merek bisa jadi membutuhkan biaya yang mahal. Ya. Karenanya banyak perusahaan-perusahaan yang justru merestui adanya pemalsuan semacam itu. Bahkan mereka sendiri menerbitkan ya barang dengan model yang sama, merek yang sama, tetapi disebut dengan KW1, KW2, KW3. Kenapa? Karena selain di atas untuk sekedar mengenalkan produk, ya dengan tetap mendapatkan income, bisa jadi itu adalah produk-produk yang tidak lolos sortir secara kualitas produk, itu ada cacatnya, tetapi masih layak untuk diedar dan layak untuk digunakan. Maka dibuatlah merek baru, tapi desain dan semuanya sama. Ya, disebut dengan KW1, KW2 dan seterusnya. Itu ada di dunia. Makanya sebagai pembeli Anda tidak masalah untuk membeli barang-barang tersebut. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami. Dan kembali sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa, di mana? Dari Umu Aryo Pekanbaru. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyampaikan pertanyaan dari member di Rosah. Ya, siap Ibu. Yang pertama itu ya Ustadz, Ya. Si A hendak menjual rumah kepada si B. Baik. Namun rumah itu belum lunas, masih KPR BTN. Ya. Si A ingin bertobat dari riba. Oleh karena itu ia ingin menjual rumahnya kepada si B. Baik. Bolehkah seperti itu Ustadz? Baik. Ya. Yang pertama ya Ustadz. Ya. Nah, terus yang kedua, apakah boleh seorang istri bersedekah kepada suami? Baik. Karena suaminya tidak mencari nafkah, Baik. kerja gitu ya Ustadz. Ya. Baik Ibu. Cukup Ibu. Contohnya suami itu tidak bekerja, berarti penghasilannya 0. Ya. Itu memberi sedekah kepada suaminya, dan suami itu bersedekah lagi ke masjid atau kepada orang lain. Ya. Bolehkah seperti itu? Baik Ibu. Aja Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Kepada Umu Aryo, ini adalah ibu dari operator kita ini. Yes. Ya, member dari koordinator member Ya, grup Dirasat. Dirasat. Barakallahu fiik kepada Umu Aryo atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Yang pertama, orang yang sudah terlanjur terjatuh dalam transaksi riba, kredit berbunga, KPR atau yang lain, maka idealnya dia segera bertobat dengan cara apa? Merevisi transaksinya, merevisi akad agar tidak ada bunga, agar tidak ada bunganya. Kalau ini tidak bisa dilakukan karena memang belum memungkinkan, yang dari penjual atau kreditur belum juga mau menerima negosiasi ulang, atau memang tidak ada akses untuk melakukan hal itu, maka solusi kedua adalah segera melunasinya dengan segala resiko, termasuk dengan beban denda ya. Ini suatu hal yang unik. Seorang ketika kredit ingin segera melunasi justru malah didenda.
Jadi semula kreditnya itu kalau dikalkulasi 100 juta, kalau dia disegerakan pembayarannya menjadi 110. Satu hal yang unik ya. Apapun yang terjadi, kalau ini bisa dilakukan maka segera lunasi agar kita segera terbebas dari riba. Yang ketiga, kalau itu tidak mungkin dilakukan karena memang belum punya dana untuk melunasinya, maka oper kredit itu solusi emergensi, solusi darurat, bukan solusi pilihan utama, tapi itu solusi darurat. Daripada kita yang terbebani riba, ya sudah biarkan orang lain. Ya, kita jual ulang dan tentunya atas pengetahuan dari pihak yang mengkreditkan, atau karena biasanya barang yang dikredit itu diagunkan ya, terikat tidak boleh ditransaksikan kecuali atas sepengetahuan dan izin dari pihak kreditur yang menghutangi. Nah, harusnya ini sebagai solusi darurat dioper kreditkan sehingga kita terbebas dari riba. Ini solusi sekali lagi emergensi. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, apakah boleh istri bersedekah? Baik, ketika istri yang dimaksud di sini bersedekah, sedekah yang sunnah ataupun sedekah yang wajib, di mana tadi dikatakan suami tidak punya penghasilan ya, maka istri boleh menyalurkan sedekah sunnahnya, bahkan zakat wajibnya pun boleh disalurkan kepada suami. Karena suami wajib menafkahi istri, tapi istri tidak wajib menafkahi suami. Nah, kalau suami dalam kondisi miskin, betul-betul memenuhi kriteria miskin atau fakir, atau memenuhi kriteria gharim, terlilit utang, dalam kondisi tidak punya aset yang bisa digunakan untuk melunasinya, maka istri boleh menyalurkan zakatnya, baik zakat sunnah ataupun zakat wajib, kepada suaminya. Suatu hari Zainab, salah satu istri Abdullah bin Mas'ud, mengeluhkan hal ini. Karena ketika beliau ingin mengeluarkan zakatnya, tiba-tiba suaminya itu Abdul Mas'ud mengklaim bahwa dia lebih berhak untuk menerima zakat tersebut dibanding orang lain. Maka Zainab mengadu kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, za'ama ibnu ummi abdin," suamiku yaitu Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan ibnu ummi abdin, mengaku bahwa atau mengklaim bahwa dia lebih berhak menerima zakatku dibanding orang lain. Maka Nabi mengatakan, "Shadaqa ibnu ummi abdin." Betul, pengakuan itu betul, suamimu lebih berhak untuk menerima zakatmu dibanding orang lain. Kenapa? Karena menyalurkan zakat kepada suami itu selama memenuhi kriteria suami itu miskin, berarti kita telah mengeluarkan zakat pada orang yang berhak menerima tanpa menggugurkan kewajiban yang lain. Karena istri tidak berkewajiban menafkahi suami. Berbeda dengan sebaliknya, suami tidak boleh menyalurkan zakatnya kepada istri walaupun istri miskin. Karena ketika istrinya miskin membutuhkan nafkah, suami wajib menafkahi. Sehingga ada dua kewajiban di sini. Sehingga kalau suami menyalurkan zakatnya kepada istri, akan menjadikan istrinya tidak lagi butuh nafkah, hingga menggugurkan kewajiban yang lain. Ini tidak boleh. Padahal nafkah dan zakat dua hal yang harus dijalankan oleh suami. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Amir di Bandung. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Amir. Ya, meneruskan yang tadi, yang pertanyaan yang dari Malaysia itu, Baik. yang tentang emas yang tidak kontan ya. Ya. Ya, itu qadarullah, dulu saya pernah menjual emas juga ke sebuah toko emas di Bandung. Nah, qadarullah, pembayarannya itu dibagi setengah-setengah gitu. Jadi hari ini pas saya ngasihin barangnya, mungkin karena keterbatasan dana atau batas limit transfer dari pemilik toko, besoknya baru dia transfer lagi. Nah, waktu itu saya itu memang tidak tahu bahwa ada riba nasiah ini. Jadi yang saya tahu itu riba hanya di bank saja, bunga atau leasing kredit mobil atau itu gimana ya Ustaz? Karena sudah terjadi, sudah terlanjur ya. Tahun yang lalu ataupun mungkin lupa gitu. Baik. Nah, itu baru saya baca buku atau artikel baru tahu ternyata ada riba itu gitu. Baik. Itu saja Ustaz. Baik Pak Mayor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada Pak Amir di Bandung atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Amir, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Sesuatu yang sudah terlanjur dalam bahasa pepatah masyarakat kita disebut dengan nasi telah menjadi bubur, sudah terlanjur, tidak mungkin ditarik ulang ya, tidak mungkin untuk diulang transaksinya, karena memang sudah terlanjur. Itu Anda cukup dengan beristighfar, menyesali perbuatan tersebut, memohon ampunan kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan alhamdulillah Pak Amir sudah mengetahui hukumnya sehingga seharusnya tidak mengulang hal itu lagi. Ya. Maka kalau kita sudah bertobat menyesali, apalagi dulu dalam kondisi tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami akan menyiksa seseorang sampai kami itu mengutus kepada mereka seorang rasul, seorang yang memberi peringatan. Ya, kalau dalam kondisi tidak tahu maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Namun walaupun Allah mengampuni, sepatutnya kita menyesali perbuatan tersebut karena kita telah melakukan sesuatu sebelum kita berilmu, sebelum kita belajar. Padahal idealnya seorang muslim itu sebelum melakukan suatu tindakan apapun bertanya, belajar, mencari tahu kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jikalau kalian dalam kondisi tidak tahu. Sehingga walaupun dulu tidak tahu, tapi diakui ataupun tidak, Pak Amir dalam hal ini melakukan tindakan itu tanpa bertanya terlebih dahulu. Sehingga ini ada kekurangan di sini. Karena itu beristighfar, bertobat, menyesal dan bertekad untuk tidak mengulang. Insya Allah Allah ampuni dosanya Pak Amir. Adapun uang yang sudah terlanjur diterima, maka itu halal untuk diterima. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz dari Viola Argi Chandra Dewi Ustaz dari Jakarta. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukum bekerja di sebuah perusahaan gas pada divisi akun payable Ustaz, yang mana pekerjaan tersebut setiap bulannya akan mengecek transaksi hutang berbunga Ustaz. Apakah lebih baik saya resign atau ada solusi ketika saya tetap bekerja pada posisi tersebut? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada Ibu Chandra ya atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik dari kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Di bagian atau divisi atau akun di payable ya, yang divisi yang mengurusi tentang verifikasi cek transaksi sudah terjadi. Intinya Ibu berarti tidak sebagai eksekutor yang melaksanakan transaksi tersebut, hanya sekedar mengecek, bisa jadi untuk memastikan transaksi itu benar sesuai dengan aturan yang berlaku, baik termennya, biayanya, harganya dan seterusnya. Maka Ibu bukan sebagai pelaksana langsung ya. Namun demikian Ibu termasuk yang merestui. Ibu termasuk yang mengakui tentang perbuatan tersebut. Makanya walaupun bukan sebagai eksekutor, tetapi Ibu sebagai verifikator, sebagai pihak yang mengoreksi transaksi tersebut, sehingga kemudian Ibu nanti akan memberikan rekomendasi itu sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan seterusnya. Sehingga Ibu sebetulnya bukan menjadi bagian dari mata rantai transaksi karena transaksi sudah selesai, tetapi Ibu dalam hal ini merestui, memastikan dan juga menjamin bahwa transaksi itu sudah sesuai dengan prosedur. Sehingga ini sebetulnya wilayah yang remang-remang. Karena itu kalau bisa Ibu meminta pindah untuk berganti di divisi yang lain. Tetapi kalaupun belum bisa, maka Ibu tidak sampai jatuh pada orang yang memakan riba ataupun tolong-menolong dalam riba, karena prakteknya itu sudah selesai, sudah final. Ibu bagaikan bekerja di bagian akuntansinya saja, yang pembukuan dan pembukuan, tetapi bukan sebagai bagian yang bertransaksi. Maka insya Allah penghasilan Ibu secara garis besar boleh, tetapi ada syubhatnya, bercampur syubhat, tidak murni 100% halal, tapi juga tidak 100% haram. Makanya itu saya sarankan kalau memang bisa pindah ke divisi lain yang tidak bersinggungan dengan transaksi atau verifikasi transaksi
yang mengandung unsur riba, maka itu lebih baik. Wallahu taala. Jazakallah khairan Ustaz. Ahlan salam barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz dari Ummu Muhammad di Yogyakarta Ustaz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz. Amin. Izin bertanya Ustaz, suami sudah pensiun. Alhamdulillah, setelah pensiun kami mengenal sunnah, dan selama ini penghasilan kami suami ada subhatnya Ustaz, dan kami pernah mendengar untuk bertobat diantara juga harus dikeluarkan sepertiga dari harta yang ada pada kami Ustaz. Mohon nasihatnya, jazakallah khair Ustaz. Ummu Muhammad Ustaz. Ya, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Muhammad atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik dia kepada Ummu Muhammad di Yogyakarta, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Seseorang yang telah bertobat dari dosa, ya, memang dari penghasilan yang haram. Mayoritas ulama berfatwa memang dia seharusnya berlepas diri dari penghasilan tersebut dengan mensedekahkannya. Mensedekahkan seluruh penghasilan yang dia dapat dari jalur yang haram tersebut. Akan tetapi, walaupun ini pendapat mayoritas ulama, secara tinjauan dalil kurang begitu kuat. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengkritisi pendapat tersebut dengan mengatakan orang kafir yang semasa kafirnya bekerja dengan jual beli khamr, prostitusi, tipu menipu, curang, dan bahkan semasa kafirnya mereka merampas harta orang muslim, ya, berperang dan akhirnya merampas harta sebagian orang Islam. Mereka miliki, mereka gunakan. Ketika mereka bertobat dari kekufurannya dan masuk Islam, maka tidak ada penjelasan dari Nabi ataupun para sahabat yang mengharuskan mereka mengembalikan harta tersebut atau mensedekahkan harta tersebut. Maka kalau tobatnya orang kafir saja menjadikan dia boleh menggunakan harta-harta yang dia dapat semasa kafirnya. Semasa kafirnya itu dia dapat dari cara yang haram. Setelah masuk Islam dia berhenti dari pekerjaan yang haram tersebut. Bagaimana halnya dengan orang muslim yang bertobat, semula tidak tahu, semula tidak paham, semula bahkan mungkin tergoda nafsu, tahu, paham, tapi masih tergoda nafsu berbuat yang haram. Kemudian Allah SWT bukakan pintu hidayah, bertobat, menyesal, dan betul-betul telah berhenti dari pekerjaan yang haram tersebut. Maka dalam hal ini, apakah dia lebih buruk kondisinya sehingga harus melepaskan seluruh asetnya, melepaskan seluruh hartanya? Tentu ini tidak sejalan dengan logika dan kaidah umum dalam Islam. Karena kaidah umumnya, orang yang bertobat itu seharusnya Allah ampuni. Allah bukan pendendam. Kalau orang kafir bertobat saja menjadikannya boleh menikmati menggunakan harta yang dia dapat semasa kafirnya, tidak diharuskan membuang dan mensedekahkannya, apalagi seorang muslim, ya. Sehingga kalau sampai seperti ini akan menjadikan banyak orang takut bertobat, takut jatuh miskin, takut kehilangan fasilitas, takut kehilangan hartanya. Karena tentu sangat berat, apalagi orang yang sudah terlanjur usia, masa produktif sudah berlalu. Kalau harus mulai dari nol, berwirausaha ulang, maka ini sangat berat, sangat menakutkan, ya. Sehingga akan menjadikan banyak orang enggan untuk bertobat. Sudah, daripada jatuh miskin, hidup menggelandang, maka ya sudah, dilanjutkan saja pekerjaannya. Ini tentu tidak benar, ya. Akan lebih baik bila dia menyesali, bertobat, terus fokus untuk membenahi diri, memohon ampunan kepada Allah. Semoga Allah SWT menerima tobat dan memberikan ampunan kepada ibu dan keluarga. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz. Ahlan salam. Ya, demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan kembali kita sapa penelpon yang sudah tergabung Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa, di mana? Dari Bu Titin, Bekasi, Pak Ustadz. Silakan, silakan, ibu. Ibu. Monggo. Pak Ustadz, saya ini punya ruko. Ya. Kalau yang mau ngontrak itu mau jualan motor. Ya. Yang saya tahu namanya jual motor biasanya kan pakai ada kredit-kredit gitu ya Pak Ustadz. Betul. Apakah saya itu sebaiknya diteruskan atau sebetulnya kalau kayak gitu saya pasti punya syarat apa enggak Pak Ustadz? Baik, Karena Ibu. dari awal itu syarat-syaratnya itu apa aja gitu Pak Ustadz? Baik, Ibu. Mohon penjelasannya. Syukron Pak Ustadz. Mari, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Titin di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau yang menyewa ruko tersebut adalah dealer motor atau orang yang ingin jual beli motor bekas, maka insya Allah tidak masalah karena itu produknya halal dan tidak pasti yang membeli itu dengan kredit. Akan ada orang yang membeli dengan tunai, ya. Sehingga itu untuk urusan transaksi itu adalah tanggung jawab penjual, bukan tanggung jawab pemilik ruko. Tanggung jawab pemilik ruko adalah sebatas transaksi antara pemilik ruko dengan yang akan menyewa, dan bahwa ruko tersebut akan digunakan untuk aktivitas transaksi jual beli produk yang halal. Maka itu kembali kepada tanggung jawab penjual, bukan tanggung jawab pemilik ruko. Wallahu taala alam. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bapak Jainal Ustaz di Jawa Barat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa hukum memanfaatkan gratis transfer beda bank menggunakan suatu aplikasi Ustaz? Ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Zainal di Jawa Barat atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak Zainal, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila fasilitas bebas biaya transfer tersebut diberikan kepada semua orang, dan yang kedua, fasilitas itu didapat bukan karena kita top up terlebih dahulu sejumlah dana, ya, tetapi ketika kita transfer langsung otomatis mendapatkan fasilitas itu. Ya, satu proses, saya ingin transfer ke rekening misalnya dari rekening bank BNI Syariah misalnya, kalau sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia, dan mau transfer ke rekening bank konvensional BRI. Ini beda bank. Nah, ketika kita transaksi, saya baru transfer ke rekening perusahaan tersebut, penyedia aplikasi tersebut, dan seterusnya dia akan lanjutkan proses ke rekening tujuan berupa rekening bank BRI. Kalau itu dilakukan semacam ini tanpa top up terlebih dahulu, maka insya Allah tidak masalah. Adapun kalau itu fasilitas hanya diberikan kepada orang yang memiliki saldo di aplikasi tersebut, maka itu tidak dibenarkan. Karena berarti Anda telah memiliki saldo, telah memiliki top up, atau sebutan-sebutan yang lainnya, berarti Anda telah menghutangkan sejumlah dana kepada aplikasi itu, dan kemudian Anda mendapatkan fasilitas bebas biaya administrasi ketika transfer ke rekening lain. Maka ini adalah bentuk dari keuntungan atas piutang, dan itu riba. Ya, sekali lagi, bila bebas ongkos kirim itu betul-betul dibagikan kepada semua orang, sehingga yang top up tidak top up sama saja, ketika transaksi langsung bebas biaya administrasi, maka insya Allah halal. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami, dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz dari Ummu Zain Ustaz di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, penjual menjual barang dengan sistem PO dengan spesifikasi jelas. Pembeli ini melakukan pemesanan, di tengah-tengah proses tiba-tiba pembeli ini membatalkan pesanan dengan alasan size kurang besar, padahal di awal penjual sudah menyampaikan ukuran size-nya. Bolehkah pembeli membatalkan pesanan Ustaz dalam hal seperti ini Ustaz? Baik, dari Ummu Zain ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Zain atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pemesanan dengan sistem PO ya, pre-order, artinya barang belum ada dan pembeli ada kemungkinan pemesan dia bayar DP dulu, atau kemungkinannya adalah dia bayar lunas di muka. Ketika pesan langsung lunas. Kalau yang terjadi pembeli melakukan pembayaran lunas di muka, maka ini memenuhi kriteria salam. Ya, memenuhi kriteria salam. Kalau pembeli dalam skema salam membatalkan pesanannya secara sepihak, maka akad salam itu termasuk akad yang mengikat. Alias
penjual boleh menolak dengan ketentuan dia tidak akan mengembalikan pembayarannya dan tetap akan menyerahkan barang yang telanjur dipesan kepada pembeli. Tetapi ketika yang terjadi adalah skema jual belinya dengan PO, pre-order, barang belum ada, dipesan dulu, dicarikan dulu atau yang lain, dan pembeli pun belum melakukan pembayaran lunas, dia hanya melakukan DP, atau bisa jadi bahkan pembayarannya COD, cash on delivery, ketika barang sampai baru dibayar tunai, maka skema semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam alias haram, karena berarti jual beli kali bil kali, barang tertunda dengan pembayaran terhutang. Ya, barang terhutang, pembayaran pun terhutang, dan ini sepakat para ulama itu hukumnya haram. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami. Dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz dari Arisa Putra di Pekanbaru Riau Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, saya diajak usaha bangun properti rumah oleh kerabat keluarga. Dari keterangan beliau, setelah rumah selesai dibangun, orang yang mau beli akan berurusan ke bank. Kita hanya berurusan dengan bank yang membayarkan secara cash saja. Pertanyaannya, apakah hal ini dibolehkan dalam Islam Ustaz? Jazakallahu khairan. Dari saudara Dari Arisa Putra. Arisa Putra, ya. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Arisa Putra atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Skema kerjasama antara developer dengan bank ini perlu ditelusuri lebih lanjut, karena bisa jadi kerjasamanya itu adalah kerjasama permodalan, di mana pihak developer dibiayai oleh bank membangun, dan kalau sudah jadi maka akan mendapatkan komisi atau mendapatkan fee, pembayaran upah atas pembangunan tersebut. Kalau ini yang terjadi maka halal. Opsi yang kedua, dalam hal ini developer membangun rumah terlebih dahulu sesuai dengan biaya sendiri. Kalau sudah jadi akan dijual kepada bank, ya, dengan jual beli putus, untuk selanjutnya oleh bank dikreditkan kepada nasabahnya, maka ini pun halal. Karena jual beli putus tanpa ada sangkut pautnya dengan pengguna atau user dalam hal ini, yang mungkin bisa jadi transaksinya dengan bank itu menggunakan skema riba. Kenapa? Karena developer dalam hal ini tidak ada sangkut paut dengan mereka, dia hanya jual kepada bank yang kemudian bank akan mengkreditkannya kepada orang lain, dan itu tanggung jawab bank. Ya. Opsi ketiga, bisa jadi developer akan berurusan dengan user, dengan pembeli, di mana pembeli akan membayar DP. Biasanya dalam undang-undang kredit perbankan itu memberikan DP 30%, kemudian sisanya akan ditutupi oleh bank, 70%-nya dibayar oleh bank, dan kemudian bank akan mengenakan bunga kepada user, kepada pembeli. Dan ketiga pihak ini saling bertautan, bekerja sama, sehingga developer akan membantu nasabah atau user dalam administrasinya, berkas surat menyuratnya, memverifikasi, mengajukan kepada bank, dan ada MOU di antara bank dengan developer untuk melakukan kerjasama ini. Maka kalau yang terjadi seperti ini, kredit segitiga, maka ini adalah riba, transaksi riba, karena nasabah atau user dalam hal ini membeli dari developer dan kemudian ditalangi, sisa banknya ditalangi oleh bank, kemudian bank akan membebankan bunga. Dan ini terjadi atas kerjasama dan kesepahaman ketiga pihak ini. Maka ini berarti developer tolong-menolong, ta'awun dalam perbuatan riba, dan itu hukumnya haram. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami. Dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz dari Ibu Maya Indri Ustaz di Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya punya usaha PlayStation Ustaz, PS, dan usaha game lainnya Ustaz? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ibu Maya Indri atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Banyak ulama
yang mengatakan bahwa permainan semacam ini, catur, dadu dan yang sejenis itu hukumnya makruh. Karena memang tidak ada, ya menurut mereka tidak ada dalil yang dengan tegas mengharamkannya. Itu hanya dalil-dalil umum yang berkaitan dengan larangan membuang-buang waktu, melakukan hal yang sia-sia, bukan dalil yang tegas. Itu sisi pandang kebanyakan ulama. Tetapi Al-Imam Ibnu Taimiyah dan yang lain memiliki sudut pandang yang berbeda. Mereka mengatakan kalau judi itu diharamkan karena menjadikan manusia atau yang berjudi itu terhalang dari menunaikan sholat, lalai dari menunaikan sholat, dan menjadikan mereka saling bermusuhan, saling benci membenci. Al-adawah wal baghdha innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Setan dari perjudian dan minum khamr itu ingin agar kalian melalaikan salat dan terjatuh dalam apa? Baghdha, kebencian, saling benci membenci, permusuhan. Dua alasan ini ternyata relevan pada permainan judi, permainan catur, permainan dadu, kartu, remi, ya, dan apalagi PlayStation. Bahkan faktanya menurut Ibnu Taimiyah, orang yang bermain catur lebih parah, ya, lebih ketika dia bermain catur itu menjadikan dia betul-betul lalai dari berzikir karena dia fokus dengan permainan itu. Memikirkan strategi apa yang harus diajukan, apa yang harus diundurkan, berapa langkah dan seterusnya, menganalisa sehingga fokus dengan permainan itu menjadikan dia lupa dari berzikir kepada Allah. Bahkan permainan itu memakan waktu yang berjam-jam sampai dia akhirnya lewat waktu sholat, dan kemudian ketika kalah dan seterusnya ada kebencian, ada permusuhan, ada saling maki, caci maki antara mereka. Termasuk PlayStation, bahkan lebih parah PlayStation dibanding catur. Kenapa? Karena orang yang sudah kecanduan PlayStation, dia nalarnya hanya ada di PlayStation-nya. Dia akan terus, apalagi online ya, nalarnya, pikirannya akan fokus ke sana. Waktu sholat pun lupa, orang tua pun lupa, semua urusan pun terlupakan dengan PlayStation-nya. Dan yang lebih parah lagi, ketika sholat pun, kalaupun mereka masih sholat, dalam sholatnya pun nalar dan akan pikirannya masih berada di stick permainan PlayStation-nya, dalam adegan-adegan PlayStation-nya itu, sehingga dalam sholat pun dia tidak ingat tentang, tidak menghayati sama sekali tentang apa yang dilakukan, tentang Fatihah yang dia baca, rukuk yang dia lakukan, sujud yang dilakukan, sehingga yang terjadi hanya lahiriahnya saja. Itu kalaupun dia sholat. Tapi faktanya banyak pemain yang, apalagi yang sudah tergila-gila dengan PlayStation, tidak sholat sama sekali. Tidak sholat sama. Kalaupun sholat, sholatnya pun sudah di akhir waktu, dan dengan cara yang sangat buruk dia menunaikan sholat, dengan segera dan cepat sekali. Tentu ini, fakta ini menguatkan analisa Imam Ibnu Taimiyah bahwa papan catur, dadu dan yang sejenis, apalagi PlayStation lebih layak untuk diharamkan dibanding permainan judi. Ya, kalau judi uangnya habis selesai. Ya. Tetapi catur, PlayStation akan berkepanjangan, larut malam dan seterusnya. Sehingga ini lebih tingkat rusaknya, apalagi dalam secara penelitian medis, permainan-permainan game online ini akan merusak nalar dan saraf manusia. Sehingga ini lebih layak untuk dikatakan haram dibanding sekedar permainan kartu, dadu dan yang sejenis. Wallahu ta'ala. Jazakallah khair Ustaz. Dan sepertinya tadi ada pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini, dan kami ucapkan jazakallah khair Ustaz atas waktu dan ilmunya Ustaz. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV, kembali kita informasikan bahwasanya jangan kemana-mana, karena live interaktif Fatwa TV akan segera kembali atau segera hadir dengan program Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustaz Nizar Saad Jabal. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup live interaktif kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.